Maksudnya ngeliat apa nih bang? Ngeliat penampakan kunti bang. Jam berapa itu? Itu masih pagi bang. Serius? Iya, siang lah, mungkin sekitar sebelum Johor lah. Nampakin? Nampakin bener bang. Gue jalan beriringan bang. Ini gua nih temen gua ya kan beriringan bareng sampai mau ke pos 7. Itu ada sesuatu yang lewatin gua gede banget bang. Apa tuh? Gue juga nggak tahu itu apa, cuman anginnya sama pohon itu goyang pas di depan gue banget. Gue berdua sampai berhenti, sampai main lihat-lihatan, kayak orang kaget. Iya kaget, terus dalam hati gitu, sama-sama ngomong apaan itu ya kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di besok pagi. Dan yang pastinya masih bersama narasumber, seorang pendaki yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horor. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Sanun. Halo bang. Gokil, kawan lama nih. Iya. Udah lama kita nggak ketemu ya bang ya? Bener bang. Sibuk apa sekarang? Biasa bang, masih kerja. Masih kerja loh? Masih di tempat yang lama tuh? Masih. Nah Bang Sanun ini jauh-jauh nih dari Rangkas Bitung ke sini. Makan waktu lumayan cukup lama tuh. Kalau naik kereta aja bisa sampai makan waktu sejam lebih ya ke sini ya? Kurang lebih sejam lah bang. Wah, salut gue malu bang. Thank you banget nih ya sekali lagi lu Sama-sama, datang ke sini ya. Bang. Bang Sanun ini akan membawakan cerita pengalaman pendakian horor, yaitu di Gunung Cikuray bang ya? Iya betul bang. Itu tahun berapa bang? Tahun 2015 bang. 2015. Nah, bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama cerita Bang Sanun di Gunung Cikuray tahun 2015, lu simak video ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan dan pelajaran kenapa sih Bang Sanun bisa mengalami seperti itu. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Sanun, di Gunung Cikuray tahun 2015 ya. Tadi lu sempat di awal cerita lu sempat menjelaskan kalau lu mengalami beberapa gangguan serta lu menambahkan suatu benda ya kalau nggak salah ya. Iya betul bang. Dan ini menurut gua di luar nalar sih. Dan benda itu masih lu simpen? Sama temen gua, tapi gua lupa siapa yang megang waktu itu bang. Oh. Soalnya gua nemu, gua ambil, ada salah satu temen gua itu yang suka. Akhirnya dia sini buat gua, ya udah gua kasih ke dia. Nggak tahu kalau sekarang masih disimpan atau enggak. Oke, ada efeknya nggak sih kayak gitu? Enggak sih kayaknya. Nggak ada. Enggak ada. Berarti emang sebuah batu aja gitu. Kayaknya sih mungkin kayak batu biasa. Pas gua nemuin aja gitu warna hitam. Oke, nah dan lu sempat mengalami teror-teror juga sampai pagi tadi lu jelaskan ya? Sampai pagi bener bang. Nah lu bisa menceritakan nggak sih bang dari awal nih ya sampai akhir nih dan lu datang lagi kembali ke sini? Ya. Yang pasti ingin menceritakan pengalaman pendakian lu seperti apa dan kayak gimana, langsung aja nih bang, silakan. Ya. Jadi gua berangkat dari sini 11 orang bang. Dari satu mobil masuk semua 11 orang. Berangkat malam karena nggak tahu, belum pernah ada yang kesana. Gue sempat nyasar juga, macet di tol juga waktu itu karena tanggal merah kan. Sampai sana pagi bang. Sampai sana pagi, nyasar dulu sampai sana pagi. Baru nurunin barang, istirahat, sambil sarapan. Nah, duduk di belakang mobil bang.
ambil sarapan, ngobrol-ngobrol ya kan, ngerokok sebat. Nah, gua sadar di samping gua kok ada bukannya aspal tapi batu warna hitam. Pas waktu lagi istirahat nih ya. Ya, pas gua baru turun dari mobil, pas sarapan sama ngobrol-ngobrol dulu kan, istirahat. Gua ambillah dari bawah. Ini beneran batu warna hitam. Bentukannya kayak gimana tuh? Bentukannya belum berbentuk batu cincin sih, masih bongkahan gitu. Lumayan gede juga. Nah, gua ambil, gua tanya dong, polos, ini siapa yang bawa batu ginian? Nah, temen gue jawab, nggak ada yang bawa batu ya kan. Nah, temen gue yang satu, udah sini gue yang megang kata dia, karena dia emang suka batu. Gue kasih lah dia. Gue juga nggak tahu sekarang masih ada atau enggak sama dia. Nah, dari situ istirahat, makan, langsung lah gue naik. Mungkin naik itu sekitar jam 9 atau jam 10 ya bang. Sekitar jam segituan gue naik. Karena beberapa ada yang baru, 3 orang kalau nggak salah itu waktu itu ada yang baru ikut. Jadi gue kepecah, gue jalan, nah gue nunggu di pos 3 bang. Oke. Gue nunggu di pos 3, nunggu yang belakang karena yang belakang bareng sama yang baru itu kan. Jadi jalannya agak lambat, gue tunggu di pos 3. Nah di pos 3 itu temen gue yang bawah nyampe, baru istirahat. Nggak lama temen gue yang satu ini ngeliat di atas bang, serebeng. Maksudnya ngeliat apa nih bang? Ngeliat penampakan kunti bang. Jam berapa itu? Itu masih pagi bang. Serius? Iya, siang lah, mungkin sekitar sebelum Johor lah. Nampakin? Nampakin bener bang. Nampakin dari pohon ke pohon. Set, dia ngeliat sekilas. Ya waktu itu kan di atas gunung dia pasti diem aja bang. Diem aja nggak cerita. Nah karena emang ada yang baru dan posisi itu mau hujan. Akhirnya dibagilah 2 tim. Gua 5 orang jalan duluan buat bikin tenda. Yang sisanya barengan yang baru. Agak belakangan emang karena agak lambat kan, karena baru nggak bisa dipaksa juga. Akhirnya gue berlima jalan ke atas. Nah belum sampai pos 4 itu udah hujan bang. Di pertengahan pos 3 sampai pos 4. Di tengah-tengah hujan Deras tuh? Deras, itu hujan deras. Gue mutusin buat neduh dulu bang. Gue buka flysheet, gue neduh di pos 3 mau ke pos 4 itu di tengah-tengah. Itu emang perasaan gue juga udah gak enak. Kayak gimana tuh? Wah itu udah campur aduk dah bang. Kayak di belakang ada yang jagain. Kayak pokoknya suasananya udah gak enak dah itu bang. Akhirnya gue mutusin buat lanjut. Karena waktu itu emang gue gak sedia jas hujan bang. Salah gue gak sedia jas hujan. Posisi juga kalau hujan kan kita kalau diem pasti kedinginan bang. Udah kedinginan, terus posisi juga hawanya emang gak enak. Akhirnya gue mutusin buat jalan, hujan-hujanan, gue lanjut sampai pos 4, lapar dong, belum makan siang, lapar, gue nyari makanan di tas emang gak ada. Itu salah gue bang. Lu berarti gak bawa makanan juga nih? Jadi gue bawa carrier yang isinya itu tenda semua bang. Gak ada makanan? Gak ada makanan. Gak ada niatan buat makan tenda? Enggak. Enggak ngecek dulu. Akhirnya gue sampai makan daun pakis juga, batang pakis yang masih muda tuh. Nah, habis makan itu gue lanjut naik dari pos 4 sampai pos 5. Nah, di pos 5 gue mutusin istirahat nunggu yang bawah karena hujan udah reda kan. Gue mutusin istirahat nunggu yang bawah. Nah itu gue sampai minta makanan bang sama yang
mau turun. Saking lu karena nggak bawa makanan. Karena nggak ada makanan dan pada lapar juga termasuk gua ya kan. Akhirnya yang turun gue mintain makanan, gue dikasih lah tuh, ada mie dan ada singkong. Singkong itu masih baru bang, belum dibuka sama sekali sama dia. Masih mentah. Masih mentah dan belum dimasak sama sekali, masih di satu plastik gitu. Nah ini juga yang bakalan terjadi di atas juga nih gara-gara singkong ini bang. Nggak tahu mitos, nggak tahu emang itu mau ganggu. Akhirnya gua istirahat sambil makan mie itu digado bang. Makan mie digado, bagi-bagi ya kan. Singkong belum diapa-apain. Nggak digado juga? Nggak. Di pos 5 gua sempet lama tuh bang nunggu yang bawah. Gua sampai bikin flysheet lagi buat anak-anak nunggu sambil tidur ya kan. Sambil tidur, yang bawah datang minta bikin tenda. Karena yang baru-baru ikut udah nggak kuat karena hujan kan, medannya berat, minta bikin tenda. Akhirnya gue bikinin satu buat istirahat. Nah yang senior gue ini minta naik bang. Lanjut, minta lanjut ke atas. Sedangkan yang baru-baru ikut ini nggak kuat. Jadi pertimbangannya itu mau ngelanjutin atau tetap di pos 5. Akhirnya karena dia nggak ngerti, senior gua minta di sebelum puncak. Akhirnya dipaksain lanjut? Ngecamp di sebelum puncak. Nah akhirnya gua berdua sama temen gua si Ompu. Gua ngecek ke pos 6 sampai pos 7 berdua. Nah, gue jalan bang berdua ke atas sampai pos 7. Nah, di perjalanan emang itu sepi bang, nggak ada orang. Nggak ada orang turun, nggak ada orang naik juga. Cuman lu aja? Cuman gua. Karena waktu itu kan gunung nggak terlalu rame juga bang. Nggak terlalu rame kayak sekarang. Posisinya cuman gua berdua naik. Gue jalan berdua. Sampai pos 6 itu nggak masalah. Nggak masalah dari pos 5 sampai ke pos 6. Emang di pos 6 itu ada hawa-hawa yang aneh. Ada yang kayak nggak beres. Gua terusin. Gue jalan beriringan bang. Ini gua nih temen gua ya kan beriringan bareng. Sampai mau ke pos 7. Itu ada sesuatu yang lewatin gue gede banget bang. Apa tuh? Gue juga nggak tahu itu apa. Cuman anginnya sama pohon itu goyang pas di depan gue banget. Berdua. Gue berdua sampai berhenti, sampai main lihat-lihatan. Kayak orang kaget. Iya kaget terus dalam hati gitu. Sama-sama ngomong apaan itu ya kan. Karena beriringan terus pas banget dilewatin sesuatu yang gede gitu. Sesuatu yang gede gitu gue juga nggak tahu itu apa. Sampai gue berhenti berdua lihat-lihatan ya kan. Nah temen gue yang satu nanya, itu apaan Nun? Air terjun kali, gue bilang gitu. Karena biar karena biar enggak dia pikiran negatif. Gue bilang air terjun kali itu, biar dia nggak negatif kan pikirannya. Padahal gue sendiri pun sebenarnya takut. Karena itu bener-bener keberasa bang lewatin gua. Kayak istilahnya motong jalan biar lu nggak naik ke atas gitu. Set, pohonan aja sampai goyang, terus anginnya juga itu kencang banget pas di situ doang. Gua diemin dia ya kan, itu mah air terjun kali. Nah, dia nyeletuk ya kan, air terjun di mana? Ini udah nyampe puncak kata dia. Gak mungkin ada air terjun. Sekalipun ada air terjun di bawah, ini juga nggak ada mata air kata dia kan. Ya udah, emang ada kali air terjun di belakang, gue bilang. Kan kita nggak tahu. Udah kata dia. Gue lanjutin sampai pos 7 bang. Nah di pos 7 itu emang
nggak ada yang ngecamp. Karena mungkin posisinya yang barengan gua milih ngecamp di pos 4 sampai pos 5. Di pos 6 dan 7 itu kosong, sedangkan gua ngecamp di akhirnya ini, nanti gua ngecamp di pos 7 Bayangan sebelum puncak. Akhirnya gua udah ngecek. Nah, gua turun lagi, Bang. Gua turun ke bawah. Gua lapor dah istilahnya. Gua lapor sama senior gua. Nggak ada yang camp, tapi di pos 6 sama pos 7 nggak bisa diriin tenda buat 2, gue bilang. Akhirnya dia mutusin, yaudah di pos 7 Bayangan sebelum puncak. Naik. Gua naik akhirnya dari pos 5 ke pos 7 Bayangan. Gua 4 orang, Bang, 4 orang dulu. Kenapa tuh kayak gitu? Karena yang lain biar istirahat dulu di bawah, di pos 5 di tenda. Biar istirahat dulu. Gue berempat. Gue bawa tenda yang masih sisa di keril-keril. Jadi gue bawa 4 keril kalau nggak salah, satu-satu keril. Gue naik berempat ke pos 7 Bayangan sebelum puncak. Gue naik berempat bawa keril masing-masing, bawa alat. Sampai di pos 7 Bayangan, gue turun lagi, Bang. Gue turun lagi berdua nih sama yang tadi juga nih, namanya Syompu. Gue turun lagi berdua sama dia. Dari pos 7 Bayangan. Nah, yang 2 orang senior gue sama temen gue yang 1 itu diriin tenda di pos 7. Jadi dia berdua tugasnya diriin tenda. Nah, gue tugasnya balik lagi nyamperin anak-anak sama bawain alat lagi. Gue carry lagi. Nah, sebelum masuk ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke ceritanya. Gue turun lah ke pos 5, dari pos 7 Bayangan ke pos 5. Gue bongkar tenda yang udah gue pasang tadi, bongkar lagi, masukin keril. Gue tanya dulu kan masih kuat apa enggak. Nah, jawaban yang baru-baru ini, kuat asal nggak bawa barang, ya kan. Oke. Berarti kan gue dong yang harus bawa barang. Akhirnya gue berdua ini sama si Ompu tetap bawa keril lagi, Bang. Bawa keril lagi dari pos 5 yang baru itu. Ada 1 yang baru bawa keril 1 emang. Sisanya temen gue juga bawa keril juga kan, yang lama juga yang masih nunggu di bawah. Bawa keril. Ini keril tiba-tiba putus, Bang. Pas mau naik ke pos 6. Talinya putus. Nah, kata temen gue yang baru ini, berat banget, kayak ada yang ngelendotin. Nah, terus putus. Terus gue gantilah keril yang gue pakai yang bener nih, yang nggak putus, ke dia. Nah, gue bawa keril yang putus dengan gue pegang gini, Bang, 1. Aduh, PR banget ya. Pegang 1 tangan. Naiklah. Sebelum pos 6 apa, gue lupa juga, pokoknya sekitar pos 6 lah. Sekitar pos 6. Nah, temen gue nih yang tadi kerila putus, yang katanya digelendotin, telangak-telinguk, Bang. Ngeliat ke kanan ke kiri, emang ada kayak batu gede gitu. Dia ngeliat ada sosok yang menyerupai temen gue, Bang. Sama percis. Bajunya sama, celananya sama, yang beda cuman rambutnya, Bang. Nah, itu rambutnya panjang, Bang. Rambutnya panjang itu nutupin sampai muka. Dan madepnya itu ngelihatnya itu nggak ngelihat ke kita, ke depan itu, gitu. tapi ngelihatnya ke Belakang. samping. Nggak hadap-hadapan. Awalnya temen gue menegur.
lu ngapain di situ? Awalnya nih dia pengen negor, pengen nyapa, tapi dia sadar bajunya sama, celananya sama, tapi rambutnya beda bang. Nah setelah dia sadar itu bukan temen gua, lanjut jalan. Nah temen gua yang posisinya di tengah, dia ngerasain ada yang ngikutin di belakang, padahal posisinya di tengah bang. Tapi kata dia hawanya itu beda. Nah dan itu dia posisinya tinggi, hitam. Tinggi hitam. Dia sempat nengok ke belakang. Dia sempat nengok, ngeliat lah sekilas. Menurut dia sih orangnya itu yang bentuknya itu besar, tinggi, hitam, dan rambutnya itu apa kayak kribo gitu bang, kayak kribo. Menurut cerita-cerita sih itu emang sering nampakin sekitar pos 5, pos 6 itu. Lanjut jalan, jadi kan cerita pas udah turun ya bang, bukan di jalur. Lanjut jalan, sampailah gua di base camp, di tempat ngecamp di pos 7 Bayangan. Pos 7 Bayangan itu ya. Tenda posisi itu baru jadi 1. Akhirnya gua naruh barang, bantu diriin tenda juga. Diriin tenda juga. Gua waktu itu kan 2 tenda, emang tendanya gede, kapasitas 5-6 orang. Jadi gue cuma diriin 2 tenda, ada pada depan. Diriin tenda selesai itu udah sore bang, udah mau maghrib. Diriin tenda selesai, baju pada basah kan, baju basah kehujanan, keril juga basah semua. Nah beberapa ganti baju dulu nih bang, yang udah pada kedinginan. Ganti baju beberapa di dalam. Gue masih ngerapiin tenda nih, masang plywood segala macam yang belum selesai, bantuin masang plywood segala macam. Nah maghrib nih bang, maghrib istirahat dulu, ngerokok, nah, keluarin alat masak. Biasa yang pertama kali ngopi dulu nih buat ngangetin badan. Ngopi jahe terus. Nah sebagian ada yang masak, gua ganti baju nih bang. Udah selesai semua kan, gua ganti baju. Yang udah ganti baju masak nih di depan. Masak di depan, gua ganti baju. Nah temen gua nih yang dari tadi barengan gua nih berdua, si Ompu ini, dia ngomong, gimana kalau kita singkong kita kolak, kata dia. Mumpung ada gula merah juga waktu itu bang. Gula merah kan buat inilah di jalan kan, biar nggak terlalu ini. Buat nambah stamina lah. Dia digunain lah sama singkong yang tadi dikasih di pos 5 sama yang turun. Akhirnya gue olain lah berdua, yang satu tenda yang di depan gue juga masak juga. Jadi gue 2 kompor masak masing-masing satu tenda itu. Gue masak kolak gitu bang. Gue olain. Nah sambil masak, dia temen gue si Ompu ini masak, gue ganti baju. Nah pas habis maghrib itu, yang tenda di depan, temen gue yang tenda di depan ini, itu udah tutup bang, udah tutup serating. Habis maghrib itu udah hampir mau isya lah, udah tutup serating. Berarti kan tinggal gue yang masak nih, yang di tenda gue. Posisinya yang lain udah pada rebahan lah, udah capek, udah pada istirahat. Gue lagi rapi-rapi, si Ompu masak. Nah tiba-tiba si Ompu itu lompat bang dari depan. Lompat dari depan tenda itu langsung masuk ke dalam, SB bang, sleeping bag. Langsung masuk ke dalam sleeping bag. Gua polos ya kan, gua nggak tahu juga apa yang dia lihat ya kan.
Apa yang dia rasain gue juga nggak tahu kan. Gue nanya, kenapa lu Pu? Kagak, gue dingin banget kata dia. Emang posisinya dia masih pakai kolor sama jaket. Jaket doang tapi masih pakai kolor. Ya masih masuk akal lah, gue pikir dia kedinginan ya kan. Kedinginan. Tolong Nun. Tanggung gantian masak singkong kata dia, masak kolok singkong itu. Oh ya udah ya, gue rapi-rapi dulu bentar. Gue rapi-rapi. Selesai, gue lanjutin masak kolok itu bang. Si Ompu masih di dalam sleeping bag, masih ngumpet. Nah, nggak taunya si Ompu itu didatengin sosok hitam tinggi. Itu tinggi buat banget dia. Itu dia cuman lututnya dia tuh mungkin setinggi tenda aja lebih lututnya doang. Gede banget berarti. Gede banget bang. Posisinya si Ompu duduk di depan tenda. Dia di samping si Ompu bang. Waduh. Dia di samping si Ompu. Makanya si Ompu sampai lompat ke dalam tenda karena kaget. Yeah. Pertama dia ngeliat lutut emang kan, pasti di posisi jongkok. Dia ngeliat lutut. Pas dia nengok ke atas itu tinggi banget bang. Gede banget. Dia lompat ke dalam. Nah gue gantiin, gue nggak tahu dia ngeliat apa ya kan. Gue masak aja. Nah habis itu temen gue udah mateng nih. Kolak itu udah mateng. Yang tenda depan, yang temen gue yang di tenda satu lagi, gue bangunin ya kan, makan kolak. Makan kolak tuh buka. Nah temen gue satu nih rada bengong bang, Okay. Nah gue di situ sempet ini apa namanya, ngerasain juga sempet, wah ada yang gak beres nih. Okay. Bengong dia ngeliat ke satu arah, ke samping tenda. Gue sadar, wah ada yang gak beres nih, ada yang dilihat ya kan. Akhirnya gue deketin, gue ajak ngobrol, gue deketin biar dia nggak fokus ke samping. Nah di samping tenda itu ada sosok cewek. Nah sosok cewek itu sebetulnya memang gue udah ngelihat itu dari sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu udah ada di samping tenda gue. Berarti lu sempat ngeliat nih? Gue sempat ngelihat. Tapi gue nggak hirauin bang. Kalau gue kan istilahnya di gunung, gue mau denger atau gue mau ngelihat sesuatu itu gue pasti gue nggak hirauin. Iya, lu karena keep. iya gue keep. Kalau gue hirauin kan gue nanti jadi kepikiran, nah, bisa yang terjadi enggak kan. Gue biarin. Nah dia ngeliat, udah bengong, gue samperin, gue ajak ngobrol. Nah sosok cewek itu bang bukan Kunti bang, bukan Kunti yang di bawah. Sosoknya itu sama kayak kita bang, sama kayak kita, posisi pakai jaket, cuman celana gue nggak terlalu jelas. Nah mukanya emang pucat. Gue juga ngeliat kan nggak terlalu jelas kan, cuman sekilas tuh dari sebelum maghrib itu udah ada di samping tenda itu. Samping tenda yang di depan gua, tenda sebelah gua yang buat tempat tidurin. Gua ajak ngobrol, gua takut terjadi yang enggak, gua deketin, gua ajak ngobrol. Itu cewek itu sampai subuh bang. Di situ? Di situ sampai subuh. Lu nggak ada niatan buat ngajak masuk? Siapa yang mau bang? Kita ngeliatnya aja udah serem. Cewek itu sebenarnya nggak jahil dari maghrib bang. Dari dia datang, cewek itu nggak jahil. Nah yang ada satu lagi yang jahil. Gue nggak tahu itu yang mana. Tapi tenda itu, tenda yang gue tidurin sekeliling di gesrek bang. Ya apa tuh maksudnya digesrek tuh? Di apa? Kayak tenda lu di anuin pakai kayu di apa? Oh.
digesek pakai Disentuh kayu. pakai kayu. Digesek pakai kayu keliling. Iya. Nah, itu mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an, Bang. Jam 9 atau jam 10-an. Itu posisi yang belum tidur gua 3 orang di dalam tenda itu. Gua tiduran 5 orang di tenda. Yang gua tidurin itu 5 orang. Posisi yang belum tidur gua 3 orang. Karena gue juga kan habis masak kan, habis makan kolak itu, gue masak nasi kan. Maka sebelum tidur pasti gue masak dulu. Habis selesai masak, gue belum tidur, gue masih ngerokok juga. Nah, itu kedengaran tuh, Bang. Bukan gue doang yang dengar. Tiga orang ini dengar. Dengar semua. Digesrek. Pertama dari samping sebelah kanan ke belakang. Nah, gue udah saling lihat-lihatan tuh, tapi nggak ngomong. Udah saling lihat-lihatan nggak ngomong. Udah biarin nih. Gue buka tenda lagi ke depan. Nah, cewek yang di sebelah tenda itu masih tetap di situ, Bang. Hah, masih di situ? Masih di situ. Gue nggak tahu dia mau ngapain, mau minta mau nemenin atau bagaimana. Gue nggak tahu lah. Nah, sebelum subuh itu ada suara azan. Itu belum subuh, masih jam mungkin setengah 3, jam 3, Bang. Kedengeran di atas puncak? Kedengeran. Bukan gue doang yang denger. Semuanya denger. Nah, temen gue yang dari satu tenda itu, habis suara azan itu, temen gue yang dari samping tenda ditendang tendanya. Ditendang? Yang di tenda depan gue. Iya. Ditendang. Mungkin nggak tahu ditendang, nggak tahu diapain lah ya. Digebrak lah istilahnya. Tenda itu digebrak. Brak. Teriak lah yang dari tenda sebelah. Posisi gue udah tidur kan di dalam tenda kan. Teriak, woi, ada babi. Dipikir babi, dipikir si Bagas kan. Dipikir si Bagas. Gue keluar, gue cek, bawa senter ke belakang berdua, nggak ada apa-apa, Bang. Dan nggak ada jejak babi Nggak ada juga? jejak babi sama sekali. Mungkin pada zaman itu si Bagas juga belum ada mungkin, Bang. Emang nggak ada babi waktu itu, Bang. Si Bagas ini. Gue cek nggak ada apa-apa. Baru gue sadar, mungkin ya cewek yang itu iseng. Oke. Nah, udah abis gue cek nggak ada apa, gue tanya kan, emang apa? Emang kenapa itu? Itu ada yang kayak nabrak, kata dia. Kayak ada yang nabrak ke tenda, kata dia. Enggak ada babi, nggak ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Udah tidur lagi, gue masuk ke dalam tenda lagi. Nah, temen gue sekitar mau subuh itu ngajakin keluar, udah ngerokok ya, tanggung, kata dia. Udah mau muncak juga kan, muncak sebelum subuh. Nah, videoin lah dia iseng, video lewat, Bang, depan dia sama gue lewat. Apa? Itu cewek yang itu ngomong permisi, Bang. Serius, Bang. Nah, di situ sebelum subuh itu emang itu, wah, hawanya juga mungkin udah mau magiin kali ya. Itu hawanya juga emang udah beda, Bang. Kayak gimana tuh? Wah, itu udah campur aduk dah, Bang. Masuk tenda lagi gua, habis gua denger begitu, jiper dong gua kan. Habis gua denger begitu, ya mungkin emang sopan ya, tapi kan namanya kita nggak ngelihat orangnya, tapi dengar suaranya kan Jadi takut, jiper. Gua masuk lagi ke dalam tenda. Nggak lama gua masuk ke dalam tenda digesrek lagi, Bang. Digesrek lagi pakai kayu. Gua nggak tahu pakai apa ya. Pokoknya tenda
Itu keliling bang, bukan di sebelah kanan gue sama di belakang. Itu keliling. Gue di dalam berdua cuma ya bengong udah nggak bisa ngomong apa-apa. Keliling digesrek. Itu lama bang. Lambat, gesreknya lambat gitu. Durasinya berapa menit? Ya lumayan lama bang, pokoknya gue di dalam tenda itu ya cuma dengerin suara srek. Posisinya itu gue cuman berapa tenda doang, dan tenda yang lain itu udah tidur semua bang, udah nggak ada orang. Gesrek ya kan, lama itu bang, pelan gesreknya sret gitu. Udah gue diem, udah di situ gue udah dari yang maghrib itu udah didatengin yang cewek itu, didatengin yang orang gede tinggi itu, sama yang gesrek-gesrek itu. Wah udah gue berdoa, gue doa terus dulu di dalam sampai pagi. Akhirnya subuh. Nah subuh itu udah mulai rada tenang bang. Rada tenang. Nah udah rada tenang, gue baru bisa tidur. Pagi gue dibangunin jam 5:30 buat muncak. Karena muncak kan nggak nyampe 10 menit bang. Iya, Dari deket soalnya. deket situ. Nah pas turun dari puncak itu, karena gua nggak tidur pas di puncak itu bang, gigi gue itu sampai bengkak bang, sakit gigi gua. Oh Karena gua nggak bisa tidur, udah karena kecapean juga mungkin ya, kedinginan, bengkak. Turun dari puncak biasalah gua makan dulu ya kan, makan beres-beres turun. Nah ketemu lagi di pos 3 bang. Pos 3 yang temen gue ngeliat kunti terbang itu. Nah di situ gue foto-foto lah nih, foto-foto dulu nih di pos 3 sambil istirahat. Itu emang pemandangannya bagus juga kan, ada lahan kosong yang sebelahnya nggak ada pohonan. Oh iya. Foto di situ. Nah pas foto ini tiba-tiba di depan temen gue nih bang, di depan temen gue itu ada sosok yang berdiri lebih gede dari temen gue itu bang. 2 kali lipat. 2 kali lipat, dan bentuknya jelas Orang. bukan orang. Itu yang gue bilang di pos 6. Yang keribo itu bang. Itu jelas di depan temen gue, dan posisinya itu dia lebih gede. Nah rambutnya itu bang, pas gue ngeliat foto itu gue baru sadar temen gue yang cerita di bawah ini. Nah gue baru pantesan kata gue, dia sampai kacar-kacir di jalur ya kan, serem bang. Posisi lebih tinggi dari kita, mungkin kalau kita sepahanya dia kali. Wah gila, gede banget dong. Gede bang, sepahanya dia. Terus rambutnya itu emang kayak keribo, tapi panjang bang. Keribo tapi panjang sampai mungkin setengah badan adalah, setengah badan. Nah cuman fotonya itu dihapus. Jadi yang megang HP ini cewek, dan dia takut ngeliat foto itu bang. Oh berarti sempet lu foto dan Sempat foto dan di bawah gue lihat. Dan ada. Itu sempat gue lihat, dan semua yang ikut itu Ngeliat semua. Ngeliat semua. Gue suruh kirim ya kan, kirim dulu ke gue buat kenang-kenangan atau buat nanti ada inilah kita cerita-cerita gitu kan. Enggak, aku takut ngeliatnya. Gue dihapus sama dia bang. Nah, tuh terus gimana tuh pas dari pos 3 lu abis itu lu turun kan ya? Ya. Nah, gimana tuh? Habis dari pos 3 tuh gue langsung turun
Kalau itu udah aman bang, nggak ada kendala. Kalau itu udah aman, nggak ada kendala. Sampai di base camp. Ini gua nggak nyewa base camp karena di parkiran ya, nggak ada warung-warung itu kan. Kalau stay di Gua warung. stay di warung. Itu barulah cerita-cerita yang sama ngeliat foto itu. Nah, ada nggak sih Nun versi dari beberapa teman pendakian lu pada saat itu, atau dia mengalami hal yang lain yang lu rasakan pada saat itu? Maksudnya hal lain itu ngeliat penampakan yang dilihat gitu. Sebenarnya ada yang senior gue bang. Itu posisinya sama di pos 6. Tapi dia ngeliatnya bukan sosok yang gede keribu ini bang. Dia ngeliat sosoknya beda. Posisinya sama dari pos 5 ke pos 6. Itu posisi sama di situ. Cuman dia ngelihatnya itu ada sosok apa ya? Kayak cewek, tapi itu bukan yang berbentuk cewek kayak yang di tenda itu, Bang. Itu mungkin berbentuk kayak udah apa? Cewek apa ya, kayak kuntilanak atau model kayak nenek lampir kalau di TV gitu, Bang. Jadi ngelihat sosok Berarti itu. senior lu melihat sosok yang beda yang apa yang lu lihat lah ya. Iya. Oke. Nah, setelah lu dari base camp sampai base camp, akhirnya lu memutuskan untuk balik tuh. Balik. Hari itu juga gua Berarti nggak nginep dulu. istirahat makan doang, gua langsung cabut karena posisi udah sore kan. Turun sampai bawah udah sore, langsung habis makan langsung cabut. Dan kembali ke rumah dalam keadaan yang selamat semua yang penting ya. Alhamdulillah selamat sampai rumah, Bang. Oke nih Bang Sanun, terima kasih banget ya lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Cikuray ya, tahun 2015. 2015. Gila, tadi gua mendengar cerita lu ini sampai ini kan lu diteror habis-habisan sampai pagi nih ya. Habis-habisan dari bawah, Bang, ya. Dari bawah itu kan gua udah nemu batu juga kan. Iya. Dan sampai akhirnya pas turun juga lu masih dinampakin sosok. Gak kebayang kalau gue ngikutin pendakian pada saat itu ya. Wah, gue udah gak sanggup, gue gak kuat gue. Bahkan ada beberapa teman lu yang drop, ya menurut gue wajar sih ya. Ya ada beberapa yang drop ya karena gue orangnya udah masa bodoh gitu kan. Kalau gue bawa pikiran juga gue jadi pikirannya negatif terus, jadi gue kalau orangnya udah masa bodoh gitu. Iya. Oke nih Bang Sanun, mungkin nanti kita bakal kulas abis nih atau ngobrol-ngobrol santai mengenai pendakian lu, karena di sini masih ada beberapa yang gua agak penasaran ya. Kayak masih ada ganjil lah. Ya. Ganjil menurut gua cerita lu, ini dia kenapa bisa kayak gini, bisa kayak gitu loh. Nanti bakal kita bahas di sesi tanya jawab. Oke nih Bang Sanun, di sesi tanya jawab ini kita ya gue sedikit bertanya-tanya kecil-kecilan lah dari beberapa cerita lu yang menurut gue agak ganjil sedikit. Nah, sebelumnya gue sangat berterima kasih banget nih buat lu nih Bang, lu udah mau datang ke sini ya. Sama-sama, Bang. Nah, menanggapi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Cikuray nih, karena memang di sini awalnya ada rencana gak sih, memang udah direncanain dari jauh-jauh hari mau melakukan pendakian Gunung Cikuray? Sebenarnya udah direncanain dari jauh-jauh hari, Bang. Cuman memang yang biasa naik sama gua ya biasa lah ngajak temennya ada yang mau ikut satu, akhirnya sampai yang baru itu 3 yang baru ikut itu. Akhirnya gue paksain naik satu mobil kan 11 orang. Oh berarti lu nyewa mobil dari rumah nih? Gue nyarter mobil dari rumah. Oh sampai ke base camp? Sampai ke base camp. Wih, 11 orang. 11 orang. Nah memang tadi kan lu sempat menjelaskan kalau lu tuh nggak bawa jas hujan, dan kayak manajemen logistik lu juga nggak teratur ya, karena lu tadi sempat nggak bawa makan ya kan? Iya bener Bang. Nah, karena mungkin apa di tahun itu alat dan persiapan juga kurang kali ya Bang ya mungkin. Iya mungkin ya kan, karena nggak kayak sekarang kita mendapatkan informasi gampang banget. Kita dapat barang kayaknya gampang kalau sekarang kan. Nggak kayak zaman-zaman itu ya. Oke, tapi mengenai beberapa pendakian gunung ya kan, kayak safety dalam pendakian itu penting banget sih Bang. Iya bener Bang. Nah, ya itu buat pelajaran gue juga kan ke depannya, kalau sini-sininya sekarang gue
jas hujan sama Wah, itu makanan penting itu harus sudah banget, ya kan? masing-masing ya. Pasti. Walaupun nggak hujan itu tetap harus sedia bang. Iya pasti Jas itu. hujan. Nah, menanggapi tentang pengalaman pendakian horor lu di Gunung Cikuray nih, karena di sini lu bukan kayak dihadapi oleh cuaca buruk aja ya. Iya. Dan lu di sini diteror habis-habisan cuy. Bener bang. Merinding gue dengernya. Awal mula pendakian memang lu udah menemukan sebuah batu nih. Iya. Dan batu ini akhirnya lu bawa pulang. Iya batu itu temen gue bawa pulang, tapi gue nggak tahu masih ada apa enggak. Sampai sekarang gue juga nggak nanyain juga ya kan, nggak nanyain ke temen gue yang megang itu masih ada atau enggak. Nah, memang batu ini berarti lu bawa pulang ya kan? Iya betul. Oke. Nah, teman lu yang bawa batu itu sempat ada merasakan hal-hal aneh gak sih? Kalau dari pas balik dari Cikuray sampai sekarang sih nggak pernah ada cerita ya bang. Nggak pernah ada cerita kalau dia didatengin atau gimana ya. Aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Oh, berarti ya fine aja lah ya kan? Nggak ada kejanggalan yang dia alamin. Ya mungkin hanya sekedar batu yang aja. gua nemu, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, kalau gue boleh tahu, ini kan siang-siang ya? Nah, Dan teman lu tadi menjelaskan di pos 3 itu melihat ada sosok kuntilanak nih. iya betul bang. Siang-siang ada sosok kuntilanak. Nah. Yang ngeliat berapa orang? Yang ngeliat 1 orang bang. Yang ngeliat 1 orang dan posisi emang udah mendung bang. Oh, udah agak gelap karena mau hujan. Udah agak gelap, oke. kabut juga udah mulai turun kan. Gue nggak pada sadar karena gue kan nyampe di pos 3 duluan. Iya, Sampai di pos 3 duluan, gue istirahat, sebat ya kan, sambil nunggu yang bawah nyampe. Nah dia baru nyampe istirahat itu ya langsung Ngeliat kayak gitu. ngeliat gitu. Dari Reaksinya gimana? dari Nun? pohon ke pohon. Ngeliat teman lu yang melihat penampakan di siang hari. Reaksi lu nih? Atau reaksi teman lu yang kaget kah atau apa? Ya kayak gue di Cerme juga kan sebenarnya penampakan itu pagi bang. Jadi gue nggak terlalu kaget juga sih, karena mungkin yang kayak gitu nggak malam nggak pagi kan. Kalau yang diliatin pasti ngeliat, mau dimanapun sebenarnya. Oke, Kan. jadi kayak lu udah biasa aja gitu. Udah biasa. Oke. Karena gue juga kan sama hal-hal goib begitu kan nggak terlalu awam banget, gue juga ngerti juga gimana. Nah, akhirnya lu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya lu ditimpa hujan deras ya kan. Dan hujan deras ini sampai pada akhirnya di pos 5 nih. Pos 5. Di pos 5 ini memang lu sempat kehabisan logistik. Karena kesalahan gua karena emang mungkin ya baru gunung ke beberapa gua Daki ya kan? ya. Persiapan gue juga emang kurang dan keril waktu itu bang. Keril waktu itu emang ya itu gua boleh minjem, jadi keril juga cuman beberapa dan ya barang-barang itu udah campur-campur aduk, logistik di mana, ini di mana, udah campur aduk. Sampai pada akhirnya ada beberapa anggota tim lu nih yang drop dan memutuskan lu untuk membangun tenda. Ya betul. Berapa orang itu bang yang drop itu? Yang drop mungkin ada sekitar 8 orang kali bang. Wih, banyak juga ya. Iya bang. Yang bareng gua kan 5. Yang drop parah itu kan ada 2 orang yang drop parah, yang dari bawah pun malah banyak kan karena banyak pemula juga. Oke. Nah, ada yang lebih parah nggak sih dropnya? Ibaratnya begini loh. Dia sakit yang udah nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ada nggak sih yang lebih parah banget dropnya? Di Ada saat bang. itu? Ada. Oh, ada. Ada, namanya si Jenal. Dia itu temen gue dari SMP bang. Oke. Istilahnya itu dia nggak berani gitu buat bentak gua. Sampai di pos 5 itu dia bentak-bentak gua, marah-marahin gua bang. Gara-gara? Gara-gara udah saking capek, lapar, itu bentak-bentak gua. Nun, bikinin gua tenda, gua mau istirahat. Itu gua sampai dibentak-bentak di atas gunung. Karena gua mikirnya kan cuman di pos 5 itu istirahat. Nggak bangun tenda. Nggak bangun tenda. Ya. Mungkin gua bikinin playseat. Waktu itu emang udah gua bikinin playseat. Cuman mungkin karena dia pengen rebahan atau gimana, udah saking capek, kedinginan juga kan, lapar juga. Nah dia marah-marah minta bikinin tenda. Oke. Ntar paksa gue bilang tunggu yang dari bawah dulu naik ke atas bang. Yang di bawah dulu naik ke atas.
kita tunggu keputusannya mau bikin tenda di sini atau lanjut. Sementara pakai playseat dulu sama matras buat tiduran. Pada akhirnya ya lu diriin tenda juga ya kan? Ya, karena yang dari bawah pun udah kebanyakan udah nggak sanggup. Dan sama kondisinya emang drop juga. Drop juga karena kehujanan juga kan sama. Nah di pos 5 ini masih keadaan hujan nggak? Posisi di pos 5 itu udah reda bang, tapi masih rintik-rintik. gerimis-gerimis ya, masih rintik-rintik. Nah kalau teman-teman yang penasaran flashlight itu seperti apa, jadi flashlight itu kayak kalau di sini tuh kayak terpal lah ya. Kayak terpal. Tapi ini flashlightnya lebih bahannya bukan bahan terpal, tapi safety untuk buat nadangin kita ketika hujan, panas dan segala macam gitu. Kurang lebihnya ya. Nah, lu memutuskan untuk nyusur tempat, nyari tempat camp sebelum puncak. Atas dasar niat sendiri atau memang dari senior lu? Nah, jadi di situ yang kakak sebenarnya 2 orang bang, senior gua sama temen gua. Karena mungkin pemikiran dia posisi emang masih mungkin sekitar jam 4-an lah ya, jam 4:30 lah, mungkin masih sore lah, masih kekejar buat ke pos bayangan sebelum puncak. Nah, senior gua sama temen gue ini kekeh mau ngecamp di sana supaya besok paginya nggak terlalu capek ke puncak. Oke, pemikirannya seperti itu. Oke. Akhirnya kan gue memutuskan, gue tanya dulu nih siapa yang masih sanggup buat ngecek di pos bayangan dekat puncak itu penuh atau enggak, muat enggak buat tenda, di mana yang muat buat tenda. Tapi kan kondisinya kan teman-teman lu masih pada drop ya? Iya, itu sebenarnya drop parah bang. Kenapa memutuskan untuk lanjut gitu? Ya karena gue masih ngormatin senior gue juga bang. Oke. Gue nggak mau di situ ribut juga ya kan. Jadi lu ngalah? Gue ngalah. Akhirnya gue tanya siapa yang masih sanggup buat ngecek sama gue ke atas. Kira lu ngecek tuh berdua temen lu? Sama si Ompu akhirnya masih, ayo sama gue kita ke atas kita ngecek. Ya gue akhirnya kan ngecek tuh ke pos 6 paling bisa 1 tenda. Di pos 7 juga nggak bisa buat bikin tenda. Sampai pos 7 bayangan yang sebelum puncak. Gue ngecek bisa, gue turun lagi bang. Nah lu sempet turun beberapa kali turun itu PR banget, itu menguras tenaga banget sih menurut gua. Parah bang. Kacau itu. Gue jadi hitungannya gue naik ke pos 7 itu ya 2 kali. Iya. 2 kali turun naik gue. Untuk fisik lu kuat ya Nenek? Alhamdulillah bang, pada saat itu gue masih segar. Masih segar, walaupun lu juga waktu dalam keadaan ngecek di terpa teror juga, lu sempat melihat sosok-sosok yang lu lihat juga. Wah itu gokil sih, tapi lu keren sih menurut gua. Nah, menanggapi cerita di Gunung Cikuray lu nih ya, tadi kan lu sempat membahas setelah lu mendirikan tenda, lu melihat sosok perempuan. Tapi sebelum lu ngeliat sosok perempuan, nah ketika di pos 5 ini lu sempat dikasih ubi nih, singkong. Singkong bang. Singkongnya itu banyak? Ya, kalau kita beli mungkin di tukang sayur itu 1 plastik gitu ya bang ya? Segitu? Iya, belum diapa-apain gitu bang. Singkong ya? Jadi gue memang dikasih mie, karena emang gue minta kan, gue dikasih mie sama singkong. Mungkin singkong ini nggak sempet dimasak sama dia atau gimana sama dia, akhirnya dikasih ke gue. Nah yang mie itu gue makan di pos 5 bareng-bareng. Singkong lu bikin kolak di atas? Singkong gue bikin kolak di tempat ngecamp. Tadi lu sempat bilang nih kalau singkong ini mungkin awal dari situ. Kenapa tuh? Nah jadi gue beberapa setelah gue turun dari Gunung Cikuray, pasti kan kumpul di cerita-cerita bang. Iya. Apaan aja nih yang dilihat gitu kan, apaan aja yang janggal di atas. Nah pas itu, emang sebelum masak singkong itu kan memang yang cewek itu udah ada. Nah pas masak singkong itu emang sebenarnya banyak yang datang bang, cuman yang mungkin yang kelihatan jelas itu yang cewek itu sama yang sosok gede itu bang. Yang jelas tuh ya? Yang jelas, yang emang temen gue pun sampai lompat dari depan tenda bang, lompat ke dalam masuk dalam sleeping bag. Apalagi yang bukan dilihat ya kan? Iya. Dan alasan dia ya karena katanya kedinginan ya? Ya alasannya kedinginan. Padahal itu lu tahu ya padahal ya?
Hah? Lu Ya tahu gua nggak sih? nggak tahu sebenarnya bang. Oh. Kalau gua tahu ya mungkin gua juga nggak bakal keluar, gua mungkin di Oh, dalam. makanya tadi lu sempat bilang kalau gue lagi polos banget gitu. Ya gue polos banget karena memang dia kan di depan masak cuman pakai kolor sama pakai jaket atau karena habis ganti baju kan. Iya. Ya gue polos, dia ngomong kedinginan langsung masuk SB. Oh ya udah oke, masih masuk akal. Kecuali dia pakai lengkap terus tahu-tahu ngomong kedinginan. Nah, itu mungkin masih gua Oh, mikir-mikir masih bener apa mikir-mikir enggak ya ya. kan? Nah, nanggapin cerita yang lu lihat perempuan nih di tenda yang tadi lu sempat bilang kalau perempuan itu wujudnya kayak kita ya. Kayak manusia gitu. Kayak manusia bener bang. Cuman memang Pakai jaket. Jaketnya maksud jaket gunung gitu. Jaket gunung cuman gua nggak terlalu jelas warnanya apa. Cuman penampilannya ya bukan kayak setan-setan yang biasa dilihat yang serem-serem gitu. Jadi kayak manusia biasa. Kayak manusia biasa, pakai jaket, pakai ini, dia kayak pendaki yang lain lah. Ini berarti pendaki nih ya, cewek. Kayaknya sih mungkin ya, mungkin pendaki juga. Gue juga kurang tahu juga kan. Kenapa nggak sempat lu tegur gitu? Gimana negor ya bang? Ngelihatnya aja kita sekilas aja udah merinding. Dan yang lihat lu doang. Yang lihat gua sama yang temen gua yang lihat pas abis maghrib itu. Oke. Dan gue yang seremnya itu ketika ceweknya itu udah bilang permisi sih. Iya. Ya, jadi versi gua sama temen gua itu sama bang. Sosoknya itu ya memang cewek bener, kayak manusia, cuman memang bentuk muka apa ya, kayak pucet, kayak gelap gitu. Versinya sama, pakai jaket, pakai celana juga sama yang kayak gue lihat. Ya intinya makhluk halus lah ya. Oke. Gokil sih ini cerita dari Bang Sanun di Gunung Cikuray 2015. Eksklusif pertama kali di Spotify nih cerita Gunung Cikuray ya. Ya, Gunung Cikuray. Dari berangkat sampai turun di teror. Teror terus habis-habisan itu bang. Gak kebayang gua. Nah setelah naik Gunung Cikuray lu ada kapok nggak? Enggak sih. Karena mungkin pemikiran gue ya lu mau dimanapun, mau di rumah lu pun kalau emang lagi diganggu sama hal-hal yang begitu ya pasti diganggu. Iya, nah setelah lu turun dari Cikuray lu nggak kapok tuh buat naik gunung-gunung lagi? Enggak bang. Tapi ada nggak sih dari beberapa tim pendakian lu yang kapok gitu? Sebenarnya ada yang kapok tapi nggak kapok-kapok banget, sempet vakum tapi ikut naik lagi. Ikut naik lagi. Karena memang ada yang sempet juga sampai rumah itu memang ada yang sampai diikutin juga bang. Diikutin sampai rumah? Itu waktu gua di Guntur. Oh, bukan di Gunung Cikuray ini ya? Di Gunung Cikuray. Oke. Jadi memang ya itu pas gua lagi cerita kayak habis turun dari gunung gue cerita gitu. Itu tahu-tahu emang dari atas itu kayak ada yang lempar batu. Batu? Batunya itu bukan batu dari daerah gua gitu ya. Maksudnya itu batu-batu dari daerah-daerah gunung. Pecahannya itu kan emang gua cari kan siapa sih yang iseng udah malam-malam ngelempar gitu. Gua cari emang pecahan-pecahan dari batu kayak batu-batu gunung gitu. Dan itu emang baru turun dari Gunung Guntur? Ya mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari gitu kan break di rumah. Kumpul gitu. Lu naik gunung selalu mengalami kejadian horor nih? Hampir semua bang. Hampir semua? Hampir semua, bisa dibilang semua gunung sih pasti gua ngalamin. Cuman memang ceritanya ada yang memang bener-bener diteror dari kayak di Gunung Cikuray ini dari datang sampai pulang. Ada juga yang beberapa, ada yang cuman kepoto doang gitu. Oke. Yang pada intinya akhirnya lu kembali lagi ke rumah dalam keadaan yang selamat semuanya, yang penting itu ya. Alhamdulillah. Yang terutama lah, pokoknya yang utama pokoknya lah. Nah, sebelum mengakhiri cerita lu nih, Bang Sanun. Lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton dan mendengarkan cerita lu di Gunung Cikuray kali ini? Silakan. Ya buat teman-teman yang mungkin baru-baru mendaki atau baru-baru mau mendaki ya kan. Memang buat keselamatan itu penting ya. Alat-alat itu emang harus dilengkapin kayak jas hujan, makanan segala macam, logistik, alat-alat segala macam harus dilengkapin. Dan perkataan-perkataan sama mungkin pikiran-pikiran negatifnya harus dibuang dulu kali ya supaya aman juga di gunung,
berpikiran negatif nggak ini supaya nggak kerasukan, nggak yang lain-lain juga. Oke. Thank you banget nih Bang Sanun yang udah datang di Besok Pagi menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Cikuray. Semoga Bang Sanun sehat selalu ya Bang ya. Amin Bang. Lancar Makasih, juga Bang. kerjanya nih. Amin. Masih aktif juga di media tanam ya kan, Iya, bonsai ya. Wah, masih keren di bonsai juga. banget. Naik juga sebenarnya masih aktif Bang. Hah? Naik juga sebenarnya Masih aktif juga. Tapi Cuman emang ngomongin bonsai, gue asik juga tuh bonsai. Tadi kita sempat bahas tentang bonsai. ya, kayaknya mulai tertarik juga deh. Asik. Oke, Bang Sanun, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi ya karena waktu udah lumayan mau menunjukkan tengah malam nih. Kita waktu untuk istirahat. Siap. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.